wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sore hari ini dan juga kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam agenda kajian virtual kita, kajian Halaqah Selasa Dompet Duafa Hongkong yang akan disiarkan langsung di Facebooknya Dompet Duafa Hongkong bersama Ustazah Nur Hamidah. Solawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, atas kesabarannya dan doa-doanya sehingga kita semua di sini bisa menikmati nikmatnya Islam sampai hari ini dan insya Allah sampai mati ajal menjemput kita. Adapun tema sore hari ini yaitu tentang, bentar saja, berlindung dari kejahatan goib. Sampai lupa loh tema hari ini. Baik, mungkin kurang lebihnya akan Ustazah jelaskan lewat materi sore hari ini. Monggo Ustazah, tafadol. Ya, Jazakillah Mbak Liva. Padahal judulnya horor itu. Iya, horor banget. Sampai lupa ya kan, saking Iya, horornya. saking horornya. Ah, izin coba cek share screen dulu ya Mbak Liva Ya, ya. silakan Ustazah. Filenya juga yang itu kan udah saya kasih ke Mbak Liva. Sudah, Hmm. sudah. Udah bisa buka? Udah bisa connect? Nggak bisa Ustazah. Ya, ke Nggak Bumet bisa. lagi ntar. Iya, nanti Ah, bisa dikirim ke Bu Imet dulu ya. Punten ya Bu ah, Imet ya. siap. Siap, siap. Nampak kan? Nampak sekali Ustazah. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di penutup tahun ya, di bulan Desember kita mencoba untuk mentadaburkan satu surat yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Nah, kalau surat An-Nas, nah ini kan muawwizatain, dua surat yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Kalau surat An-Nas, ini kejahatan manusia, tapi bukan manusia yang punya sifat iri hati dan dengki yang jahat, enggak. Kalau iri hati dengki yang berkolaborasi sama setan, yang juga kita cukup waspadai, kita cukup takuti, nah ini dengan membaca ya perlindungan surat Al-Falaq. Nah, tapi jangan sampai, maaf, nanti jatuhnya jadi mengkultuskan surat Al-Falaq ataupun surat An-Nas itu tersendiri. Ya, agar kita bisa melakukannya, mengamalkannya dengan baik. Ayo ya hari ini kita mencoba untuk mentadaburkan seperti apakah sih yang diajarkan oleh Allah perlindungan terhadap hal-hal yang gaib. Surat Al-Falaq berisi 5 ayat ya. Dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Dimulai dengan kata kul. Kalau dimulai dengan kata kul berarti kata perintah. Allah yang menyuruh. Kul, bacalah. Berarti kamu yang baca. Jangan, maaf, kita menyuruh orang lain yang membacakan untuk kita. Ya, dari kata perintah kul aja, ini sudah menjadi pelajaran buat kita. Surat Al-Falaq
jangan jadi jimat yang maaf hanya sekedar kita tempel, kita selipkan untuk memberikan perlindungan. Salah, karena dia bukan untuk ditempel, bukan untuk ditulis, apalagi diminum, kan gitu. Kan ada juga kan begitu. Nah, dan juga kul bacalah berarti Allah menyuruh untuk membaca. Siapa yang baca? A'udzu. Aku berlindung. Berarti kita yang baca langsung, bukan orang lain yang membacakannya untuk kita, bahkan seorang ibu. Jangan sampai seorang ibu membacakan perlindungan untuk anaknya melalui surat Al-Falaq ya dengan membacanya ya cukup dengan membaca surat Al-Falaq aja untuk memberikan perlindungan kepada anak karena aku berlindung. Nah, berarti yang minta dilindungi siapa? Kita yang baca kan gitu kan? Yang ada nanti anak-anaknya atau siapapun yang ingin kita minta kepada Allah agar dilindungi, bacanya bareng-bareng. Kenapa orang yang meruqyah itu bacanya kenceng-kenceng, bahkan diperdengarkan di telinganya? Nah, tujuannya bukan untuk membacakan, tujuannya untuk membimbing agar yang bersangkutan ketika dari telinganya bergema ya lantunan surat Al-Falaq, dengan demikian alam bawah sadarnya, hatinya juga ikut membaca. Nah, jadi dari sini Allah menyuruh kita, surat Al-Falaq sebagai surat perlindungan diturunkan oleh Allah secara langsung kepada kamu agar direct hubungan langsung antara kamu dengan Allah, kamu yang membaca. Aku berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan dari apa saja? Nah, kita akan lanjutkan di pembahasan lebih detail lagi. Ya karena dari surat Al-Falaq ini sebelum kita yakin kalau Allah lah yang akan melindungi kita dengan sempurna dan paripurna, ya kita harus mengenal dulu siapa Allah kan gitu. Nah, kenapa nanti berlindung kepada Allah dari hal-hal kejahatan yang gaib? Allah memberi nama ya, memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Falaq dengan nama apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Rob pencipta waktu subuh. Nah, berarti nanti ada pertanyaan lagi nih buat kita. Loh, kok Allah menamakannya dengan Rob ya, pencipta waktu subuh. Memang ada apa dengan waktu subuh? Kenapa Allah memperkenalkan diri kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada kita dari kejahatan yang gaib kok dengan waktu subuh? Nah, semakin penasaran kan? Kali gitu makin penasaran kan gitu. Nah, maka kita akan mencoba untuk lebih mendalaminya. Nah, mari kita lihat ya keutamaan ya surat Al-Falaq. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jaminan ya kalau tidak ada dua surat yang diturunkan lebih baik ya kepada Rasul ya daripada surat-surat ayat-ayat yang lain diturunkan kepada para nabi. Karena para nabi juga diturunkan ayat-ayat kan. Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Daud ya dengan kitab Zabur, kemudian juga Nabi Isa ya dengan kitabnya Injil. Nah, semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan berarti berupa ayat-ayat kalam suci dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada yang sebanding dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, berarti dua surat ini menjadi istimewa ya untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa istimewa? Ya karena kalau dulu
para nabi kan enak. Umatnya itu benar-benar dilindungi oleh nabinya. Bahkan betapa banyak keajaiban-keajaiban itu langsung dilihat dengan mata kepalanya umatnya sendiri kan. Nabi Musa, dengan keajaibannya kan Bani Israel melihat ya secara langsung. Ya, Nabi Daud juga melihat keajaibannya, apa mukjizat ya, dan juga keajaiban dari Allah ya diperlihatkan langsung kepada umatnya dari Bani Israel. Nabi Isa juga demikian. Ya diturunkan hidangan semeja makan. Itu kan luar biasa banget. Jadi mereka semakin yakin, wow, ya ini Tuhan yang benar-benar sempurna. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad begitu Nabi Muhammad udah meninggal, kan gak ada lagi kita bisa yakin dengan mata kepala kita ada nabi yang diturunkan mukjizat membuat kita semakin percaya ada kekuatan yang gaib. Kan enggak. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Tenang, walaupun nabimu sudah tidak ada, tapi Tuhan nabimu pasti ada. Walaupun nabimu telah meninggal, tapi Tuhan nabi kamu nggak pernah meninggal. Nah, yang melindungi nabimu, ya Tuhan yang melindungi nabimu sama nanti dengan Tuhan yang melindungi kamu, umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Dan akhirnya apa? Ya Rasulullah SAW diberikan sebuah jaminan. Karena dalam hadis riwayat An-Nasai, kenapa jaminan? Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin PHP. Siapa yang baca Mu'awwizatain surat Al-Falaq dan surat An-Nas di pagi hari atau di sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan cukupi segala-galanya. Ya ke apa rasa keamanan, ya dijaminkan keselamatan, keberkahan itu Allah berikan. Ya sebab Tuhan yang dulu melindungi Nabi Muhammad sama dengan Tuhan kita yang hari ini akan melindungi kita. Nah, sampai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita butuhkan di saat kondisi memang kita lagi lemah. Ya, misalnya apa? Sebelum tidur. Kan orang kalau dalam kondisi terjaga dia bisa siap tindakan preventif kalau diapa-apain sama orang kan. Tapi coba kalau orang itu lagi tidur, kan bisa jadi dia dalam kondisi lemah. Nah, kita aja begitu. Ya, kalau lagi tidur ya digelindingin juga kita mungkin nggak nyadar kan, tau-taunya udah jatuh sakit aja. Astagfirullahaladzim. Ya karena emang lagi tidur ini di kondisi yang kita sangat lemah. Nah, Rasulullah SAW sampai mengajarkan, Tuhan kamu tidak pernah tidur. Tuhan kamu selalu terjaga. Di saat kamu tidur, kamu lemah. Kalau kamu minta perlindungan kepada Tuhan kamu, pasti Allah akan menjaganya. Dan gimana cara menjaganya pada saat ya kita tertidur di kondisi yang kita lemah? Rasulullah yang menyuruh membaca Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan menariknya, Rasulullah itu menghimpun kedua tangannya setelah membaca lalu meniup dari kedua telapak tangannya lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ya karena memang hanya dengan kondisi berserah diri kepada Allah ya saat kita tidur Allah pasti akan menjaganya. Begitupun saat sakit. Waktu sehat mah, orang nantangin kita bisa jadi, siapa takut kan gitu kan. Nggak tahu aja kita. Ya laut pun kan ku seberangi kan gitu. Gunung pun kan ku daki. Ya kalau kita lagi sehat. Tapi coba kalau kita lagi sakit, ya Allah bisa jadi kita udah pasrah. Ya makan enak juga nggak nafsu. Ya mau berhadapan dengan tantangan dan rintangan dalam kondisi sakit bisa jadi kita udah, aduh terserah deh, mau mati kali kan bisa jadi kayak begitu. Nah Allah sampai menyuruh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari, saat kamu sedang sakit, kamu dalam kondisi lemah, bisa jadi nanti ada yang ngejahatin kamu, tenang. Tuhan kamu akan selalu menjaga kamu.
Kapan lagi? Ya, nah ini banyak kondisi Allah menyuruh kita sepanjang pagi dan sepanjang sore kalau kita minta perlindungan kepada Allah pasti Allah akan melindunginya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang Allah itu benar-benar mau melindungi kita pagi, sore, saat tidur, saat sakit, benar ya Allah itu punya kekuatan yang maha dahsyat bisa menghalangi kita ya dan mencegah kita dari segala kejahatan dan kejahatan apa saja sih. Nah, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah yang paling mampu menangkal semua kejahatan-kejahatan itu ya terutama kejahatan yang gaib ya dengan identitas yang Allah pamerkan kepada manusia. Cukup kamu kenal Tuhan kamu yaitu Tuhan kamu Rob waktu subuh. Rob yang memiliki waktu subuh. Jadi ada dua kata nih ya, cukup Allah memperkenalkan kata Rob, Allah sebagai Rob dan Allah juga Rob al-falak waktu subuh. Ada apa dengan dua ini? Mari kita lihat. Rob itu artinya kan Tuhan al-Khaliq, Tuhan pencipta. Setelah Allah menciptakan, pasti Tuhan ar-Razik yang memberi rezeki. Setelah ar-Razik, pasti Tuhan yang al-Malik yang merajai dan mengatur semua kehidupan makhluk ciptaannya. Itu Rob. Dan Allah menyebutkan di sini adalah Allah pencipta, pengatur, dan pemilik waktu subuh. Maksudnya apa? Ya, kayak saya pernah mengilustrasikan begini. Kan kalau Allah sebagai Rob, ya Tuhan Rob. Kalau ibu kan sebagai Murab bagi anak-anaknya. Karena memang nanti kendalinya ibu sama dengan kendalinya Tuhan kepada makhluknya. Emosinya seorang ibu sama dengan emosi Tuhan kepada makhluknya. Maksudnya apa? Ya ketika Allah sebagai Tuhan pencipta, itu Allah. Ya, sama ibu juga sebagai murab, berarti yang melahirkan anaknya. Nah, lalu Allah tidak hanya sebagai Tuhan pencipta, juga Allah memberikan rezeki. Semua yang diciptakan pasti Allah tidak akan telantarkan. Sama dengan ibu sebagai murab. Setelah ibu melahirkan, pasti ibu akan merawat anaknya. Dari mulai hamil, lahir, disapi, sampai dewasa kan begitu. Nah sekarang sama nih. Karena Allah sebagai Tuhan pencipta, Tuhan pemberi rezeki, maka Allah pun berhak sebagai Tuhan pengatur. Sama ibu juga begitu. Merasa telah melahirkan, merasa telah menjadikan anak, maka ibu pun akan merasa ya boleh ngatur-ngatur. Kan gitu. Lihatin aja nih besok Lebaran. Yang ngatur baju Lebaran siapa? Kan gitu. Bahkan nanti kalau foto, yang ngatur nanti pose foto siapa? Kan ibu. Gimana perasaan seorang ibu kalau anaknya bilang, Bunda nggak usah ngatur-ngatur aku, Mami nggak usah ngatur-ngatur aku nggak suka diatur-atur sama Mami. Bisa jadi ibunya, Astagfirullahaladzim, ini ibumu yang melahirkan kamu, yang menjadikan kamu orang, kan gitu kan? Ya berhak ngatur-ngatur. Ya, Allah juga begitu. Ya, wahai hambaku, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ngapain sih ya Allah ngatur-ngatur aku, terserah aku dong. Allah yang ngatur kamu. Ya apalagi kalau si hamba itu seperti seorang anak kepada ibunya bilang, kalau boleh aku memilih, aku nggak mau lahir dari rahim seperti bunda. Gue telan loh kan gitu kan. Sama Allah juga begitu. Oh Allah udah bilang kamu tuh kalau kepingin dicintai sama Allah lakukan ini, lakukan itu. Ya ngapain Allah ngatur-ngatur aku? Terserah aku dong. Toh ya aku ini adalah penguasa diriku. Aku yang berhak mengatur hidupku. Ditelan sama Allah. Nah, ketika Allah menyebutkan sebagai Rabb, ya, sebagai pengatur berarti apa? Semua akan mengikuti aturan Allah. Ada yang berani nggak mengikuti aturan Allah, ditelan sama Allah. Dan
Allah khusus dalam surat Al-Falaq memberikan perlindungan kepada manusia dengan pencipta, pemilik, dan pengatur waktu subuh. Karena waktu subuh diibaratkan, kenapa Allah menyebutkan pemilik waktu subuh? Karena waktu subuh ini menandakan awal sirnanya kegelapan malam. Malam yang gelap gulita, nggak akan ada siang, kecuali datang secercah cahaya di waktu subuh. Nah, berarti ketika Allah menyebutkan pemilik waktu subuh, Allah, kalau kamu sudah membaca surat Al-Falaq, pemilik waktu subuh, maka kegelapan-kegelapan dalam kehidupan kamu dengan surat Al-Falaq akan ada cahaya yang menyinari sehingga hilangnya sinarnya kegelapan hidup kamu. Jadi, kalau orang yang membaca surat Al-Falaq harusnya nggak akan dia bilang begini kalau punya masalah. Au gelap, gue nggak ngerti apa-apa, pokoknya masih gelap hidup kamu, masih kamu ketakutan ya dengan berbagai macam rasa kekhawatiran kamu tidak bisa melihat ya bagaimana terangnya ya, karena salah satu dari kegelapan kegelapan malam ya bukan karena ada orang lain juga sih, bisa jadi kan maaf mata kita kan nggak begitu bisa melihat di waktu malam, ada lubang kan kita nggak bisa lihat kan gitu kan. Nah kamu masih merasa di kegelapan malam, kamu merasa ya kamu tidak bisa memiliki cahaya untuk menuntun kamu, untuk menyelesaikan masalah kamu, untuk memberikan perlindungan kepada kamu, untuk ketahanan kamu. Ya, padahal kamu sudah membaca surat Al-Falaq, berarti ada yang salah dari keyakinan kamu ya dengan membaca surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq Allah menamakan diri sebagai Tuhan yang menciptakan cahaya di waktu subuh. Berarti apa? Habis gelap, terbitlah terang. Kan begitu. Ya juga nih, nggak hanya habis gelap terbitnya terang. Waktu subuh benar-benar dahsyat bang. Yaitu apa? Sampai orang yang memulai waktu subuh tidak hanya dengan mendapatkan cahaya, tapi dia beribadah dan ibadah di waktu subuh itu benar-benar saking dahsyatnya disaksikan oleh para malaikat. Dan malaikat di waktu subuh disuruh sama Allah, nggak boleh ada yang lalai, nggak boleh ada yang ingkar karena Allah yang menciptakan waktu subuh. Ya berarti Allah yang mengatur waktu subuh. Begitupun malaikat diatur sama Allah. Ketika waktu subuh ada seorang hamba yang setelah sholat fajar, sholat subuh, dia duduk di tempat sholatnya, maka Allah menyuruh malaikat doakan mereka. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Ini bukan doanya malaikat nyumpahin kita mati ya. Kadang kan doanya sama doa mayat. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah malaikat mah bukan doain kita. Ini mah ngutuk kita biar cepat mati. Siapa bilang Allahumma firlahu warhamhu itu nggak mesti orang itu udah jadi mayat. Ini doa ya kita yang masih hidup pun juga membutuhkan. Allah ampuni dan Allah sayangi. Dan Allah menyuruh para malaikat memberikan rezeki, memberikan perlindungan di waktu subuh ya dengan mendoakan orang-orang yang setelah sholat fajar sejenak dia duduk di tempat sholatnya. Bahkan sampai jaminan ketika ada orang yang membaca istighfar di waktu subuh,
istighfarnya Rasul ya, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dijamin kalau kamu baca di pagi hari lalu kamu mati di sore hari kamu masuk ke dalam surga. Kalau kamu baca di sore hari lalu kamu mati di pagi hari, kamu akan masuk ke dalam surga. Karena saking dahsyatnya di waktu subuh. Sedekah subuh juga begitu. Allah yang ngatur. Jadi karena Allah pemilik waktu subuh, Allah memamerkan dulu nih malaikat-malaikat yang di waktu subuh itu tidak mengingkari ya perintah Allah. Ya, dan di waktu subuh itu Allah menyuruh 2 malaikat ya itu mendoakan siapa yang bersedekah ya didoakan ya agar mendapatkan keberkahan dan diganti rezeki yang lebih baik. Siapa yang bakhil, yang menahan itu didoakan akan hancur binasa ya dari rezekinya. Ini dahsyatnya di waktu subuh. Nah, kalau Allah sudah memberikan jaminan, nih Allah tuh pemilik waktu subuh. Allah yang mengatur waktu subuh. Malaikat aja yang diciptakan oleh Allah untuk siaga di waktu subuh, ini tidak pernah ingkar janji, nggak pernah lalai, nggak pernah galau, selalu siaga ya, siap, setia ya menjaga kita. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, berarti kalau aku membaca surat Al-Falaq, oh benar-benar ya tidak salah kita bersandar, tidak salah kita meminta dan bergantung. Ya benar-benar surat Al-Falaq ini Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang mampu memberikan perlindungan dan mengatur semuanya. Ya, terutama mengatur para malaikat menjaga kita. Nah, kalau sudah kita yakin seperti itu, ya Allah terus kamu memberikan jaminan kepada aku perlindungan dari apa aja. Ketika kita baca surat Al-Falaq di waktu subuh ya, biar kita diberikan perlindungan ya sampai di sore hari. Siapa yang baca sore hari ya sampai di pagi hari. Perlindungan apa aja sih? Nah, Allah menyebutkan pasti kamu kepingin dilindungi dengan banyak hal. Pertama, perlindungan dari min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluk. Nah, semua makhluk ada kalanya maaf. Itu di bawah koordinator setan. Nah, ini kisahnya ketika Rasulullah SAW akan melintasi bukit. Rasulullah sempat ada kekhawatiran, kenapa? Loh kok gunung-gunung kayak mau hancur gitu. Kan kita juga gitu kan. Wah, kok kayaknya kayak ada batu-batuan yang akan berjatuhan. Otomatis kan ya Rasulullah SAW itu mundur. Ya kalau kita masuk ke bukit, batu-batuannya itu jatuh ya bisa akhirnya celaka. Nah, ternyata begitu Rasulullah mundur ya karena ada kekhawatiran karena memang Rasulullah manusia biasa ya setelah diberikan wahyu baru dia menjadi nabi kan gitu. Nah, ketika dia belum dapat wahyu Rasulullah sebagai manusia biasa ya ada khawatir kan gitu. Loh, jangan bisa jadi mengkhawatirkan dirinya dan juga para sahabat. Nah, pada saat itulah ketika Rasulullah mundur, datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, baca ini. Ya, kan tidak hanya baca surat Al-Falaq bin syarri ma khalaq, tapi juga diajarkan oleh malaikat Jibril cukup panjang ya dari kejahatan kul a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa min syarri ma khalaq. Jadi diperinci ya min syarri ma khalaq itu bisa jadi yang kamu butuhkan apa? Perlindungan dari perlindungan yang sempurna ya dari segala kejelekan yang diciptakan oleh makhluk ya kemudian juga dari kejelekan yang ada di yang turun dari langit
dari kejelekan yang naik dari langit, ya, dari kejelekan yang ada di bumi, dan dari kejelekan yang ada, ya, dari keluar dari bumi. Artinya semua keburukan-keburukan yang disebabkan dari langit, yang disebabkan di bumi, yang disebabkan ya di waktu malam, di waktu siang, yang semua diminta dengan kul a'udzu bikalimatillahit tammat, ya. Dan banyak penjelasan dari hadis-hadis yang lain. Artinya Allah memberikan jaminan dengan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pelindungan yang pertama ya kamu kan pasti kepingin dilindungi oleh Allah dari semua kejahatan makhluk di berbagai penjuru. Begitupun kadang setan ini dan orang-orang jahat ini akan uh, apa ya menimpakan keburukan kepada kita di tempat yang kita memang membutuhkan, karena memang ini akan membuat ngepulnya dapur kita kan gitu. Yaitu apa? Pasar. Kenapa di pasar itu kita berdoa seperti masuk kamar mandi, ya, dan juga diminta untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas di pagi hari sebelum kita ke pasar. Ya karena Rasulullah mengingatkan kalau ketika ada seorang sahabat, tempat yang mana sih yang seburuk-buruk yang aku harus berlindung kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Pasar. Karena pasar ini ya bahaya, ini akan menjadi pusat peredaran darah daging manusia, ya, tergantung dari perekonomian di pasar halal atau haram. Kalau aktivitas di pasar, perekonomiannya ada yang haram, kecurangan timbangan, pemalsuan, penipuan, pencurian, berarti kan nanti ya aktivitas pasar sebagai pusat ekonomi akan menyebabkan darah daging yang dibawa oleh para pelaku-pelaku pasar memberi makan anak dan istrinya kalau dari rezeki yang haram, maka dengan demikian terkontaminasi juga ya darah daging mereka dari unsur yang haram. Kalau darah dagingnya mengandung unsur yang haram, ya Allah bagaimana bisa membuka keberkahan? Kan begitu. Dan itu rahasianya kenapa ketika Rasulullah di Madinah, ayat hukum yang pertama kali diturunkan di Madinah adalah perbaikan pasar. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, perbaikan perilaku di pasar. Karena sekali lagi, perilaku di pasar ketika ada kejujuran itu akan memberikan keberkahan ya kota tersebut. Ya, senegeri tersebut ya akan terbuka pintu keberkahan. Tapi kalau ada ketidakjujuran dalam perilaku transaksi di pasar itu bahaya, karena nanti kan mereka akan memberi makan untuk anak dan istri, keluarganya juga mengandung unsur yang haram. Dan juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, pelindungan dari segala makhluk ciptaan Allah bukan orang lain. Bisa jadi orang lain gak ada yang ngejahatin kita, tapi dasar kitanya aja yang gegabah. Ya, sehingga apa? Gak ada angin, gak ada hujan, jatuh, ya kan? Gak ada angin, gak ada hujan, nyungsep, ya, kecelakaan, kecelakaan sendiri. Nah, dari situ Allah menyuruh kita yang melalui lisan Rasul, kamu juga tidak hanya membaca surat Al-Falaq, tapi kamu juga ditambahkan dengan membaca perlindungan dari ya keburukan diri sendiri. Nah, gitu. Kan kadang gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, totonya wah kepleset gitu kan, nggak ada yang ngejorokin, jangan nyalain setan, ya Allah nih setan ngejorokin gue, ih kata setan gue kagak ngejorokin kan gitu kan, emang jalannya aja nggak hati-hati akhirnya terpleset gitu. Nah, ini dari bisa jadi keburukan itu menimpa diri kita ya karena kesalahan kita sendiri sama. Nah sekarang ya, yang kedua, Allah menyuruh kita, kamu tuh butuh banget membaca surat Al-Falaq. Kenapa? Karena tidak hanya keburukan dari berbagai macam makhluk, tapi juga min syarri ghasiqin idza waqab.
Ya, kenapa kejahatan malam? Karena kejahatan malam ini dari dulu ya kejahatan bukan niat pelaku, tapi karena malam ya orang yang sudah capek, kurang mawas. Nah, terjadilah kejahatan-kejahatan di malam hari, pencurian, ya sejahatan. Nah, ini memanfaatkan waktu malam. Jadi kita sendiri berlindung dari kejahatan malam. Dan kejahatan malam ada kalanya berkolaborasi. Ini dia. Ya dengan kekuatan setan. Karena bisa berkolaborasinya manusia yang iri hati dan dengki untuk menyakiti manusia yang lain, nah, itu ketika matahari sudah terbenam. Jadi saat matahari terbenam di waktu syuruk itu tanduk-tanduknya setan sudah mulai berkeliaran dan setan nggak bisa menjahati manusia karena dia makhluk gaib. Sedangkan manusia makhluk nyata. Gimana ya caranya agar yang makhluk gaib ini bisa menyakiti manusia yang makhluk nyata? Mau nggak mau harus ada perantara, yaitu dengan kejahatan sihir. Wa min syarin nafathati fil uqad. Ya, ada yang nanya sama saya, kok dari kejahatan dari nafasati fil uqad kan dari wanita-wanita penyihir. Kok wanita-wanita penyihir sih? Ya, iya itu kan asbabun nuzulnya karena wanita-wanita di zaman dulu yang berprofesi sebagai penyihir. Betul juga karena yang menyakiti dan menyihir Rasul kan wanita Yahudi kan. Jadi wanita. Tapi bukan berarti sekarang udah tidak update. Kenapa? Karena sekarang enggak tuh diskriminasi lah kalau cuman wanita melulu. Sekarang no, udah banyak yang bukan perempuan penyihir kan, laki-laki penyihir. Nah, kita ngambil hikmah. Kenapa? Sebabnya memang perempuan, lalu Allah tetap menyebutkan dengan perempuan. Karena mereka yang suka menyakiti orang lain dengan ilmu sihir, maaf, seperti mentalnya perempuan. Cemen. Kalau laki-laki mah, ayo face to face, adu kekuatan, itu laki-laki. Tapi ketika laki-laki nggak berani, ya face to face, beradu, main belakang, itu seperti dulu di zaman Rasul laki-laki apa biasanya kalau tidak suka sama Rasul, menyerang Rasul kan langsung dengan adu fisik. Nah, hanya perempuan yang bermain dengan ilmu sihir. Nah, kalau zaman sekarang laki-laki nggak berani dengan adu fisik, beraninya dengan mental penyihir, berarti dia mentalnya mental cemen, kayak perempuan. Dan mental-mental cemen inilah yang bisa berkolaborasi sama manusia dengan setan. Dan ngeteknya, karena itu kan gaib. Gaib dengan nyata gimana ya bisa berkolaborasinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 harus ada apa ya? Harus ada simpul untuk mempertemukan. Dan simpul mempertemukannya dengan link matatlus syayatin harus ada yang dibaca. Jadi ada bacaan. Jadi nggak mungkin nggak ada bacaan karena dalam surat Al-Baqarah 102 Allah yang mengajarkan matat wattaba'u matatlus syayatin. Harus ada link untuk bisa berkolaborasi. Setan akan mengajarkan bacaan agar kamu yang alam nyata bisa berkolaborasi dengan alam gaib. Nah, bacaan itu disebutnya data tilawah. Kalau dulu zaman 80-an, 90-an, bacaannya itu dukun-dukun ya dengan semburan. Baca biah kan gitu kan. Wah, itu dukun. Ya karena memang dengan zaman dulu mantra-mantra dengan semakin tidak dipahami, semakin jago kan gitu kan. Semakin kita wah ilmunya itu hebat. Nah zaman sekarang ditinggal. Kalau ada dukun yang kumur-kumur kayak begitu, kalau edan loh kan gitu kan. Nah setan-setan nggak mau kehilangan follower kan gitu kan.
Wah, kalau cuma disembur-sembur pada kabur kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia akan mencoba mencari bacaan-bacaan yang bisa membuat orang-orang sholat sekalipun tertipu. Pakai dengan matatlus syayatin, nah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan bacaan-bacaan zikir. Nah, itu yang diajarkan oleh setan. Nanti kita akan lihat perbedaannya adalah ada nggak maaf seperti harus dibaca segini, kalau nggak segini maka begitu. Ya contoh nih pengalaman aja. Ustazah, Ustazah bisa nggak sih kata saya, Ustazah bisa nggak ngebukain apa istilahnya apa sih? Saya tuh kalau dilamar sama orang itu orang kalau ngeliat muka saya tuh kayak muka harimau kayak muka itu. Ustazah bisa nggak membuka auranya ya, membuka auranya saya. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya nggak pernah diajarin soal mistik. Jangan dong. Ustazah dibilang udah kayak dukun. Dukun dibilang kayak ustazah. Kan gitu kan. Bajunya dukun sama bajunya ustadz sama baju kiai kan sekarang sama. Sama-sama pakai baju putih. Kan gitu kan. Saya nggak bisa. Enggak, soalnya gini. Ustazah, saya disuruh baca surat Yusuf. Surat Yusuf menghadap ke kanan di waktu saya lupa di waktu terbit atau terbenam gitu. Saya bilang yang dibaca surat surat Yusuf Ustazah. Artinya kan itu surat yang ada dalam Al-Quran. Udah saya cek suratnya persis yang ada di Al-Quran. Terus dibacanya menghadap ke kanan di waktu terbit atau terbenam, saya lupa. Terus saya bilang, terus kalau ternyata kamu bacanya ngadep kiri gimana? Ah, jangan Ustazah, itu nanti makin begini makin begitu. Ah, itu tanda. Itu tanda. Ya, padahal Rasul nggak pernah nyuruh begitu kan. Nah, tapi kalau ternyata kalau kamu baca ini lalu kamu tidak baca ini maka akan begini dan begini, ini tanda. Nah, tinggalkan. Kita kalau membaca surat Yusuf, ini adalah ayat Al-Quran. Firman Allah, udah lillahi ta'ala aja. Kan gitu. Nah, kenapa harus baca surat Yusuf? Ya, surat Yusuf kan di situ ada cerita Julaiha. Lah Julaiha kan diceritakan dalam surat Yusuf wanita penggoda. Ya kan begitu. Kenapa baca surat Yusuf kan gitu. Saya cuma ngetesnya gimana kalau bacanya madhab kiri? Jangan saja. Yang kalau bacanya nggak tepat nanti begini-begini. Nah, ini kalau sudah ada pesan-pesan sponsor, nah kita perlu memperbaiki dan mengevaluasi. Kan Allah menyuruh kita membaca ayat Al-Quran itu ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk menjadi jimat begini dan begitu. Kan gitu. Wa makafara Sulaiman, hati-hati kalau kita ikuti bacaan-bacaan itu nanti jatuhnya kafir. Ya kafir silent kan gitu. Ya, nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 102. Dan ingat, target utama sihir itu bukan kamu jadi sakit tak kunjung sembuh, kamu jadi nggak punya jodoh, bisnis kamu jadi bangkrut. Itu mah ke targetnya manusia yang punya iri hati sama dengki. Nah, tapi kalau targetnya setan yang mengajarkan sihir, bukan penyakit, bukan bangkrut, tapi apa? Pertama fala takfur, jangan kamu kafir. Satu, ya tujuannya tuh biar kita jadi kufur. Yang kedua, yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Cerai. Nah, terjadi perceraian. Dan itu adalah targetnya setan agar ketika berkolaborasi dengan manusia yang punya iri hati dan dengki, maka nanti target manusia itu yang iri hati dan dengki. Maka nanti kalau mau melemahkannya bukan dengan melawan sihir itu dengan maaf yang memanggil yang lebih tinggi ilmunya, enggak, tapi caranya lemahkan setannya. Gimana cara melemahkan setannya? Setan itu makhluknya Allah. Ya Allah, aku titipkan hidupku, aku titipkan bisnisku, aku titipkan rezekiku kepadamu. Karena engkaulah sebaik-baik penjaga. Lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Lindungilah aku dari kolaborasi ilmu sihir. Allah yang
menjadikan tempat kita berlindung. Nah, kalau kita semua sudah bergantung hanya kepada Allah, setannya kelenger. Kenapa? Karena targetnya setan kan kita kafir, ya, syirik. Nah, ketika ya dia ternyata bukan malah mengalahkan ayat dengan ayat, mengalahkan ustadz dengan ustadz, mengalahkan bacaan dengan bacaan, tapi dia langsung bersandar hanya kepada Allah. Dan setan juga, saya nambahkan ini kenapa? Karena anak saya sempat nanya sama saya, Umi, kan nama-nama bintang itu ada Venus, Merkurius, Saturnus kan juga nama bintang, bintang kejora itu kan nama bintang. Kok kita mempelajari itu boleh, tapi kita mempelajari nama-nama bintang Aquarius, Aquarius, Sagittarius, apalagi ya, Leo, Aries, Gemini. Aries. Kok nggak boleh kan sama-sama itu namanya bintang, kan gitu. Namanya bintang itu fungsinya dua. Lihat dalam surat Al-Muluk ya, ayat yang ke-12 ya. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Betul nggak ayat ke-12? Ayat ke-8 ya? Waja'al walaqad zayyana, ayat berapa Mbak Alifah? Surat 67 Al-Muluk. Iya, walakot ya. Ya laqad zayyana sama ayat 6, 8 apa 12? Ayat ke-5. Lima. Salah. 5 saja. Ya, di ke apa kurang apa namanya? Kurang holiday. Piknik ya. Kurang piknik. Ayat kelima ya Mbak Met ya. Iya. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Jadi fungsi bintang yang pertama memang untuk keindahan. Kerlap-kerlip ya, itu sampai dipelajari di ITB. Namanya ilmu astronomi. Itulah bintang-bintang yang memang dia akan menjadi petunjuk ya untuk apa ya, arah ya. Dan yang kedua apa? Rujumal lisyayatin, juga fungsinya untuk melempari setan. Nah, bintang-bintang apa yang dijadikan senjata untuk melempari setan? Sebagai apa, bintang itu digunakan sebagai ilmu astrologi. Nah, jadi ilmu ramalan astrologi itu, oh ya, yang lahir di bulan Aquarius, Februari, bintangnya Aquarius, maka lahir di bulan Februari dengan bintang Aquarius, ketika di bulan Desember ya, perhatikan asmara dan keuangan. Nah, itu kan ilmu astrologi. Nah, ilmu astrologi inilah yang diwaspadai karena setan menjadikan ilmu astrologi sebagai ilmu nujum, ramalan nasib. Ya, dan ini cabangnya ilmu sihir. Bahaya kalau kita akhirnya percaya, kemudian menyebabkan sholatnya nggak diterima 40 hari. Nah, Rasul juga kena sihir. Kenapa Rasul kena sihir? Ya karena untuk diajarkan caranya Rasul ketika selamat dari sihir, itu tidak mengandalkan orang lain. Tapi ya eh, Rasulullah SAW yaitu menyuruh Ali bin Abi Thalib ya untuk mengambil jimatnya jimat apa sih, isimnya yang dijadikan buhul, ada 11 ikatan, dan akhirnya Allah pun menurunkan 11 ayat Al-Falaq dan Anas dan Rasul yang membacanya. Ya, dan benar-benar Rasul kena sihir, karena begitu Rasul kena sihir, nah itu dilihat oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah SAW itu rambutnya berubah menjadi merah. Artinya memang apa iya? Emang iya. Ya, kok bisa? Ya bisa. Ya, karena orang yang berkolaborasi sama setan tidak hanya dia mengikuti bacaan, tapi dimulai dari hati yang iri, dengki. Kalau hati yang bersih nggak akan berkolaborasi sama setan. Maka yang terakhir, wa min syarri hasidin
Ida hasad, orang iri hati dan dengki. Ya seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Mbak Liva yang kedatangan kedua orang tua holiday pergi sana pergi sini. Kenapa aku yang asam lambungnya naik? Kenapa aku yang jadi pusing kan gitu kan? Nah, gitu. Lah tetangga kita, masya Allah lagi pandemi, ya Allah, bulan Desember liburan semua, taklim ya, taklim itu libur ustazah. Kenapa aku kepengen lihat aurora? Apa deh aurora ya? Apa deh? Aurora, aurora ya, ya. Itu ustazah, kita libur. Kenapa? Karena kita kepengen lihat aurora di Swedia. Dia yang mau lihat aurora, kenapa kita kagak bisa tidur, gitu kan? Katanya pandemi, ya, tapi ke Swedia gitu loh. Belum lagi ya Allah, yang mau umroh kan, yang ke Turki. Kita jadi mikir, katanya pandemi, ya orang-orang kok malah jalan-jalan. Nah, mereka yang jalan-jalan, kenapa kita yang akhirnya naik tekanan darah kan gitu kan? Makan enak enggak? Kenapa kamu nyesek? Kenapa? Kok detak jantung kamu sampai kayak begini? Ah, habis dapat informasi semua pengajian libur, yang satu ke Swedia, yang satu ke Turki, yang satu ke umrah. Lah, kenapa lo yang nyesek gitu kan? Nah, ini berawal dari hati yang sempit. Ya, ini nggak boleh dibiarkan lebih dari 3 hari. Apalagi ngeri orang yang punya iri hati dan dengki. Ada kalanya ya nanti kan berkolaborasi nih. Harusnya cuman kena penyakit ain, tapi bisa jadi ada ain ini jadi komplikasi ya dengan sihir. Awalnya kan ain itu bukan ada sihir, ain itu murni. Ya karena Allah cemburu. Kamu nggak mengucapkan barakallah, kamu nggak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Awalnya kayak begitu, tapi ada kalanya kolaborasi. Kolaborasi ya setan dan sifat hasad manusia akan hadir bersamanya. Jadi awalnya cuma ain. Ya, ain itu awalnya cuman memang lupa doa barakallah aja. Nah, dia ketika posting begini dan begitu, ada yang lupa mengucapkan barakallah. Nah, di antara yang tidak mendoakan barakallah punya iri hati dan dengki. Udahlah, ya dari matanya, dari tangannya, dari pakaiannya, dari segala macam ya, dengan ilmu sihir. Berarti cara melindunginya dengan apa? Masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Ya, dan juga pagi dan sore kita membaca surat Al-Falaq. Nah, selain itu juga ya ada lagi menghilangkan kedengkian karena memang harus apa ya awal mulanya kolaborasi ini setan akan mencari orang yang punya iri hati dan dengki. Nah, kita bisa menghilangkan agar tidak ada kedengkian di dalam dada di antara kita dengan teman-teman kita. Puasa 3 hari, Ayamul Bait itu tidak hanya memutihkan kita, tapi memutihkan orang-orang yang punya iri hati dengan dengki dengan kita. Nah, juga berjabatan tangan. Berjabatan tangan suka nggak suka. Pokoknya, aduh, yang kita kan nggak kepengen ada orang yang iri hati dan dengki sama kita. Ya, hidup aja udah pahit, apalagi ditambahin kopinya orang kan tambah pahit kan gitu kan. Menjabat tangannya. Nah, menjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya nih ada yang lebih dikhawatirkan, bukannya orang lain yang hasad sama kita. Jangan-jangan kita yang memiliki sifat hasad. Kan begitu. Ya, sifat hasad, karena sifat hasad ini ya bisa menggugurkan semua kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah Ustazah, jazakillah khair pemaparan materi 1 SKS-nya. Detail sekali penjabarannya. Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan langsung bertanya atau bisa ditulis di kolom chat. Silahkan teman-teman. Saya udah kirim ke Bu Imet. Ya. Oh, Ya. oke. Jazakillah khair Ustazah. Pak, Mau iya. nanya, Liva?
Iya, silakan Bu Imet. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sehubungan dengan apa namanya kan sekarang masalah makhluk gaib ya, setan gitu. Nah, itu tuh kan ada hadis yang mengatakan gini, bacalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran supaya setan tuh nggak tinggal di rumah gitu. Atau waktu kita masuk rumah bacalah Bismillah gitu supaya setan tuh nggak ikut masuk gitu loh. Nah, pertanyaan saya tuh ini maksudnya eh aktualnya sebenarnya berarti kalau kita baca Al-Baqarah, anak saya juga pernah nanya gitu, misalnya kalau kita baca Al-Baqarah, berarti setan nggak ada di rumah kita dong, berarti kita semuanya dalam rumah itu aman-aman aja gitu. Gitu gimana sih Ustazah penjelasan ininya, jelasnya gitu tentang apa tentang hadis tersebut, penjabarannya seperti apa gitu maksudnya. Ya, ya, jazakumullah khair. Jangan lupa, setan itu nggak punya mental cemen. Begitu ada yang baca surat Al-Baqarah, ya nyerah deh kita. Ya, ya bersinarlah dia. Ya, enggak. Setan, dia punya dua strategi untuk mendekati dan menyesatkan manusia. Strateginya kan dari jarak jauh sama dari jarak dekat. Ya gitu kan. Kalau dari jarak dekat berarti kehadiran. Surat Al-Baqarah yang kita baca 10 ayat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa jadi rumah kita, kalau kita baca dalam rumah ya, maka rumah kita ini akan dilindungi oleh Allah sehingga setan tidak bisa hadir. Jadi setan nggak hadir di toilet kita ya bersama dengan gayung kita, tidak hadir di dalam makanan kita, ya bahkan apa ya ikut makan dengan sendok kita, tidak hadir dalam guling kita, kan gitu. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 5 dan juga 3 ayat kursi, lalu 3 ayat penutup kan. Nah, itu karena Allah ingin benar-benar memberikan perlindungan kepada kita, jaminan ya untuk kita. Nah, namun jangan lupa, kalau dia tidak bisa hadir, dia punya kekuatan lain, yaitu menggoda dari jarak jauh. Hmm. Dari jarak jauh. Nah, dari jarak jauh, jangankan rumah kita. Nah, karena dia akan, kalau dari jarak jauh itu kan menghembuskan eh apa Gitu. alladzi yuwaswisu fi sudur dari hati. Jangankan rumah kita. Ya walaupun sudah dibaca dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas dan surat Al-Baqarah dengan tembok beton, sorga aja yang dijaga oleh malaikat ternyata apa? Dalam surat Al-Baqarah kan yang Al-Baqarah, Al-A'raf Ada ya, ya ada ayat yang apa? ke-19 ya. Itu apa? Aduh, fawaswasallahu masyaiton, mampu bisikan setan itu menembus dinding surga langsung menancap di dalam hati Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Nah, gitu. Nah, ya itu dia setan benar-benar. Ya Oh ya dia dulu tuh eh setan udah turun ya, iblis udah disuruh turun ya waktu itu ya. iya, Dia kan dia jauh, udah dia ada di udah bumi, turun ya, turun dari surga ya. Oke. dari surga. Ya kan ayat ke-18 kan udah diusir. Eh, Ya. ya dan caranya dia bisa menggoda Nabi Adam nggak datang tapi fawaswasallahu masyaitonu anha. Dengan waswas ya dengan bisikan melalui hati. Jadi apalagi saya suka sedih. Maaf kalau teman-teman kan mungkin lebih banyak berzikirnya punya waktu di rumah kan. Tapi kalau orang-orang sebelum pandemi nih, karena alhamdulillah pandemi ini membuat ibu-ibu, bapak-bapak jadi WFH. Nah, dulu mereka kan ketika WFO itu memanfaatkan zikir pagi, zikir sore itu di perjalanan. Saya bilang Anda egois deh, ya kan? Apa istilahnya Anda membaca zikir pagi, zikir sore, tilawah itu bukan di rumah. Kan begitu kan? Jadi memberikan perlindungan untuk diri sendiri. Lalu rumah Anda, ya gimana Anda memberikan perlindungan? Sampai Rasulullah aja menyuruh untuk para laki-laki ya, apa sholat sunnah lah kalian di dalam rumah kalian. Ya untuk memberikan perlindungan. Kan begitu.
Karena dulu yang kerja kan kalau sebelum pandemi kan, wow berangkat pagi. Jadi memanfaatkan, alhamdulillah ustazah saya mah bisa satu hari satu juz kalau hari kerja, kalau weekday. Wis keren, kenapa? Ya iyalah Jakarta gitu loh. Yang perjalanan 1,5 jam, berangkat 1,5 jam pulang, ya bisa satu juz. Tapi kalau weekend, Sabtu Minggu, ya Allah ustazah nggak bisa. Hmm. Ya kenapa? Karena ya begitu deh. Ya sibuk. Anggarannya banyak. Ya jodohnya banyak. Dia bilang ya ya saya cuma bilang Anda jangan egois. Ya, masa pergi minta perlindungan untuk diri sendiri, tapi di rumah tidak dilindungi ya dengan bacaan-bacaan yang memang disunahkan oleh Allah ya untuk dibaca di rumah. Ya, kan begitu. Nah, wiru buyutakum bi suratil Baqarah. Cahayailah rumah kalian dengan surat Al-Baqarah. Rumahnya jadi gelap ya, jadi suram. Nah, ibu bapaknya soleh, tapi anaknya naudzubillah min dzalik dibiarkan menjadi santapan setan kan gitu. Ya, apalagi mbaknya, mending kalau mbaknya sholat, mbaknya ngaji. Nah, mbaknya begitu bapak ibunya nggak ada, yes, nah, udah deh, tulalit ya gitu, dangdutan kan gitu kan. Di mana suara-suara Islam ya, suara-suara ngaji dibiasakan di anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair ustazah. Wa iyyakum. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Biasanya habis Bu Imit, Bu Sasa. Betul. Atau Bu Terus Fina. Mbak Yeti deh. Ya, hafal ya. Bu Sasa, ada pertanyaan Bu Sasa? Karena udah 2 jam sih Ustazah jelasin, jadi bingung pertanyaannya mau bertanya apa ya. 2 jam. 2 jam 1 jam. 1 jam. Dipresetin ya Allah, dipresetin. Iya, saya terlambat. Biar Jadi sih. Terima kasih. Ya sih kalau di parkiran begitu. Kalau udah 1 jam 2 menit udah dihitungnya 2 jam parkir. Astagfirullah. Mbak Sasa baru pulang. Bukan Bu saja, tapi suami yang baru pulang tadi jam 4 sini, jadi jam 3 waktu dimulai tadi. Maaf banget. Oh, no problem. Iya, jadi, terima kasih. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan, saya bacakan. Assalamualaikum, mau tanya Bu Ustazah, kalau kita membacakan Al-Fatihah berulang kali yang dikhususkan dengan menyebut nama orang lain, boleh tidak? Oh, kalau Al-Fatihah itu memang kan menjadi kumpulan dari Asmaul Husna. Kumpulan Asmaul Husna. Dan itu bagus dibaca pertama mau di awal ataupun di akhir mengiringi doa kita. Nah, jadi kalau kita mau membacakan untuk orang lain, sebenarnya Al-Fatihah itu bagus dibaca sebagai awal sebelum doa atau akhir sebelum doa. Karena doa yang diinginkan bisa jadi nggak ada dalam surat Al-Fatihah. Ya kan, misal kita bacain Al-Fatihah ya buat anak-anak kita. Pengennya apa dulu? Ya, kepingin anak kita lulus ujian, nggak ada di Al-Fatihah. Ya kan? Kepengen anak kita selamat, nggak ada di Al-Fatihah. Kepengen anak kita sehat, nggak ada di Al-Fatihah. Gitu. Tapi kenapa bagus membaca Al-Fatihah baik di awal, Al-Fatihah di akhir untuk mengiringi doa kita. Karena Al-Fatihah berisi tentang sepertiga Al-Quran, Asmaul Husna. Jadi tambahkan kata pengantar. Jadi kayak saya sering begini, misalnya kita doakan biar yang sakit ya Allah masfi mardona wa mardal muslimin. Nah itu kan ada redaksi doanya. Ditutup Al-Fatihah. Atau kita baca Al-Fatihah ya, setelah baca Al-Fatihah baru Allahumma bibarakatil Al-Fatihah ya, dengan keberkahan Al-Fatihah. Ya ini boleh di awal atau di akhir. Begitu. Siapa yang nanya Mbak Liva? Bu Ira. Oh, demikian Bu Ira.
Sudah jelas Bu Ira. Nih Bu Vina nih mau bertanya nih sepertinya. Di luar tema Nah, tapi Azan tapi nggak apa-apa ya. Silakan Bu Vina. Bu Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustazah, saya ini bingung. Saya Hmm. ini sekarang tinggal di 3 kota yang berbeda-beda. Satu di Masya Allah. kadang di Jakarta, kadang di Hong Ah, Kong, kadang di Kalimantan. Nah, Masya sekarang Allah. karena keadaan membuatnya seperti itulah. Nah, yang saya tanyakan, Bu Ustazah, ini soal sholat jamak dan qashar. Mm-mm. Itu apakah saya harus memilih salah satu dari 3 kota ini untuk sebagai tempat mukim saya dan sisanya adalah apa namanya safar, atau Mm-mm. tiga-tiganya mukim karena tiga-tiganya rumah? Masya Allah. Sebenarnya ya untuk masalah mengamalkan fikih ya, mengamalkan fikih itu ada beberapa pendekatan, Bu Vina. Mau pendekatan madhab fikih, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki yang hidup ya di tahun 300 berarti tahun 300 Hijriah ya. Mereka akhirnya memang memberikan fatwa madhab kalau yang diperbolehkan untuk menjama ketika kondisinya sebagai musafir, bukan dengan niat mukimin ya, sebagai mukim. Dan ini 3 hari itu kalau pendekatan prakteknya pakai pendekatan madhab. Namun ada juga nanti praktek fikih tidak dengan pendekatan madhab. Bukan maksudnya nggak pakai madhab. Ya seperti halnya Rasulullah. Rasulullah madhabnya apa? Rasul madhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ya enggak lah. Orang waktu Rasulullah hidup Syafi'i belum ada. Kan gitu kan? Iya, Nah, iya, Ustazah. karena saya ketika mengatakan ada dengan pendekatan tidak menggunakan Syafi'i, berarti kita nggak boleh, berarti kita nggak pakai mazhab dong. Jangan langsung dibilang kita nggak pakai mazhab, karena Rasulullah nggak pakai mazhab. Nah, jadi babnya bukan kita nggak pakai mazhab, tapi pendekatan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan gitu kan. Yang Iya. nanti para sahabat sebelum Syafi'i ini, sebelum Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akhirnya apa? Pendekatan dengan aqwalus sahabat. Karena dalam urutan fikih itu Quran, hadis, kemudian qaulus sahabat, ya, baru nanti ijma ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Nah, dalam eh, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Tabuk, dan ini yang akhirnya menjadi fatwa para sahabat. Ya selama memang dia bukan ibaratnya sebagai mukim, jadi kembali kepada yang bersangkutan. Ya artinya saya memang 3 kota ini masing-masing punya kepentingan. Misalnya apa? Ya rumahku misalnya di Jakarta, tapi keluarga suamiku atau tugas suamiku atau misalnya itu di Kalimantan. Ya tugas suami kan di bisa jadi kadang di Hong Kong, kan bisa gitu. Dan itu misalnya kan masa tugas kan gitu kan. Masa tugas. Nah, ketika Rasulullah di perang Tabuk itu nggak sama 3 hari, tapi sampai puluhan hari, saya lupa ya berapa berapa 19 hari apa? 19 hari Rasulullah itu ya ketika di Tabuk, lalu Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Jadi Rasulullah ketika ke Mekah, Rasulullah menganggap bukan mukimin karena Rasulullah dulu memang orang Mekah. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah bukan lagi orang Mekah. Nah, ketika Rasulullah di Mekah juga belasan hari ya Rasulullah SAW menjamak qashar. Sebab tujuannya adalah mempermudah ketika memang kondisinya kita merasa sulit. Nah, sekarang kembali ke Bu Vina. Nah, ketika memang ya Allah walaupun ini 3 kota ada rumahku, tapi eh, mungkin kesibukannya berbeda. Ya, kalau di Hong Kong mungkin rutinitasnya udah biasa. Tapi misalnya ketika di Jakarta, wah walaupun itu back
ya to my country kan gitu kan, tapi aduh harus nemenin bapak ke sini nanti kan gitu kan, harus ke sana ke sini kayak Mbak Liva ya di Hong Kong dia bisa belonjor tapi di Jakarta nggak bisa belonjor dia kan. Nah itu artinya apa ya, karena memang saya di Jakarta walaupun itu adalah negeriku, tapi pada saat ini saya dalam kondisi liburan, dalam kondisi yang memang harus bersilaturahim dan momen untuk selalu sholat tepat waktu. Ya Allah, memang agak berat. Nah, kesulitan-kesulitan ini dimudahkan dengan jamak dan qasar. Begitu Bu Vina. Iya, jadi saya harus menentukan aja misalnya, oke saya mukimnya di Hong Kong gitu ya Bu ya, atau saya mukimnya di Kalimantan. Yang dua itu ibaratnya hanya sekedar safar gitu ya. Emang harus ditentukan sendiri oleh diri sendiri gitu ya. Wah, iya, iya, betul. Dan mau 3 hari mengikuti pendekatan madhab atau 19 hari seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang akhirnya menjadi yang dilakukan oleh para sahabat ya untuk kemudahan, maka silakan aja. Oh, tetap harus batas 3 hari itu harus jadi patokan gitu ya Ustazah ya. Kalau 3 hari tadi pakai madhab fikih, kalau 19 hari itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oh, jadi kalau lebih dari itu sudah dianggap mukim kah? Enggak, maksudnya kalau Rasul dan para sahabat itu tidak 3 hari, iya. tapi sampai 19 hari. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Mbak Liva. Sama-sama Bu Vina. Masya Allah Bu Vina 3 kota, saya 3 RT aja nggak ada Bu. 3 anak. Pusing. 3 anak ada di saya. Ayo. Baik, ada lagi teman-teman yang bertanya? Baik Ustazah, saya mau tanya Ustazah. Yang closing nih. Iya closing ya. Boleh nggak sih Ustazah kalau kita sebagai orang tua kesal sama anak terus kita ngomong, kamu kan dilahirin dari rahim ibu, dari gini-gini gitu, dan itu diulang berkali-kali itu gimana Ustazah? Sebenarnya begini, kalau untuk mengedukasi sebuah latar belakang kenapa kamu bisa ada, no problem. Tapi jangan sampai mengungkit-ungkit jasa kita kepada mereka. Nah, gitu ya. Kalau bilang, kamu kan lahir dari rahim ibu nih, ini perut kamu nih. Ya bagaimana ibu ketika di dalam kandungan itu berat. Nah, itu ketika memang mengedukasi, silakan aja. Nah, tapi kemudian akhirnya kalau bukan mama yang ini, kalau bukan bunda yang begini nanti, itu kan berarti deret ya sudah mulai masuk ke ranah mengungkit-ungkit yang jatuhnya menyakiti. Jadi mengungkit-ungkit untuk mengingatkan tentang sejarah ya, kenapa dia bisa lahir, itu edukasi. Tapi mengungkit-ungkit perbuatan kita yang akhirnya menuntut balas budi ya, sebagai akhirnya nanti jatuhnya nyakitin, karena bil mani wal adza ini 2 hal yang ibaratnya harus terpenuhi. Ngungkit-ngungkitnya babnya nyakitin. Nah, itu nanti bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan kita. Saya mah takutnya Mbak Liva kalau ini bunda yang melahirkan kamu. Itu deh. Kalau boleh aku memilih, aku nggak mau dilahirkan dari ibu seperti bunda. Makin deh tuh. Iya benar ya. Saya nggak pernah sih, alhamdulillah Ustazah bilang alhamdulillah. Karena tadi Ustazah bahas itu, apakah boleh sih, lagi bayangin kalau boleh nggak sih berkata kayak gitu misalnya berkali-kali. Kalau siap dengan jawaban anaknya nggak apa-apa. Oh iya benar. Kalau nggak, aku nggak mau. Aku maunya teteh yang jadi bunda. Lalu. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya Ustazah, ada nggak sih doa khusus untuk menghilangkan gangguan setan ketika kita sholat supaya kita tuh lebih khusyuk? Kalau doa khusus sih, ya sebenarnya dari mulai sebelum baca Al-Fatihah aja kan kita disuruh baca ta'awuz kan?
Dan itu sampai kalau sholat asar, sholat zuhur, sholat isya itu sampai 4 kali diminta oleh Allah setiap rakaat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan faida qara'atal Quran fasta'id billah. Kalau kamu baca Al-Quran, bacalah ta'awuz. Gitu. Jadi bacaan khususnya yang diajarkan sama Rasulullah adalah ta'awuz ketika memulai sebelum surat Al-Fatihah. Baik saja. Kadang kita suka lupa kan baca ta'awuz kan. Kalau sholat rakaat pertama doang, rakaat kedua suka lupa. Oh iya. Langsung bayang. Gue banget kayak gitu kan. Rakaat pertama iya. Langsung mikir gitu saya. Oh iya ya. Rakaat kedua kan gitu Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Karena langsung fokusnya aduh surat ya apa ayat rakaat kedua surat yang dibaca apa dia. Iya. Tahu saya lupa. Berarti rakaat kedua kita baca taus dulu saja ya. Iya, jadi setiap membaca surat fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ya diminta untuk membaca taus. Iya, baik saja. Jazakillah khair pemaparannya. Ada lagi teman-teman? Sudah ya, sebentar lagi udah mau maghrib di sini nih. Oh. Ya udah, mari kita tutup aja saja ya. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Mari kita akhiri kajian sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di Selasa depan dengan tema rahasia. Ntar wah, to be continue gitu ya. Gitu ya saja. Baik, terima kasih jazakallahu khair semuanya, Ustazah dan teman-teman. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.